Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat walafiat. Utamanya yang senang cerita tentang nabi-nabi. Kali ini kita akan berbagi ilmu tentang ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam dengan Siti Zulaikha, yang mana Zulaikha sebelum punya suami, Siti Zulaikha pernah bermimpi dengan seseorang yang itu merupakan Nabi Yusuf alaihissalam, yang mana di dalam mimpi tersebut Zulaikha bertemu Nabi Yusuf itu di taman yang penuh dengan kebahagiaan dan penuh dengan keindahan di taman tersebut, sehingga Siti Zulaikha bangun dari tidurnya sampai dia kawin tetap ingin untuk menemui seseorang yang telah datang di mimpinya tersebut. Jadi sebelum kawin, mimpi itu datang sekitaran berpuluhan tahun. Namun Siti Zulaikha setelah kawin, perasaan tersebut masih ada, tak pernah hilang sedetik pun, sekedip mata pun. Perasaan tersebut yang merupakan cinta dan sangat sayangnya kepada seseorang yang itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Nabi Yusuf di sini yang awalnya di masa kecilnya pernah bermimpi juga bahwasanya ada 7 bintang, matahari dan bulan sujud kepadanya, namun oleh ayahnya yaitu Nabi Yakub alaihissalam melarangnya untuk menceritakan kepada saudara-saudaranya karena khawatir akan dicelakakan oleh saudara-saudaranya. Jadi Nabi Yusuf yang sangat banyak saudaranya, 11 dari 11 saudaranya, ada satu saudara yang seibu dan seayah, yaitu namanya Bunyamin, yang pada waktu itu Nabi Yusuf alaihissalam dicelakakan oleh saudara-saudaranya itu, diceburkan ke dalam sumur atau dibuang ke dalam sumur, dan saudara selain dari Bunyamin ini mengadu kepada ayahnya, yaitu dibilangin dimakan macan atau serigala semacamnya seperti itu, dan darahnya itu digariskan di bajunya, sehingga ayah dari Nabi Yusuf ini menangis setiap malam, setiap hari, puluhan tahun menangis ayah dari Nabi Yusuf ini, sehingga saking menangisnya siang malam tidak berarti beliau sampai buta dan sampai tua. Dan kejadian Siti Zulaikha barusan dengan Nabi Yusuf alaihissalam, karena Nabi Yusuf alaihissalam dipenjara karena ada masalah dengan Siti Zulaikha. Namun yang salah ini sebetulnya dari Siti Zulaikha sendiri. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dipenjara. Tiba di penjara beberapa bulan kemudian, ayah Nabi Yusuf ini semakin menangis sampai dia buta, tidak bisa melihat.
Di suatu hari, suami dari Siti Zulaikha ini kedatangan mimpi, yang mana mimpi tersebut ada 7 pohon. 7 pohon ini sangatlah berbuah lebat hidup. Namun ada juga mimpi ada 7 pohon tidak berbuah, tidak berdaun gersang. Kemudian mimpi tersebut oleh suaminya Zulaikha yang menjadi raja waktu itu mengumpulkan pada para menterinya untuk menafsirkan mimpi tersebut, namun tidak ada yang mampu menafsiri. Kemudian di antara tahanan yang sudah dikeluarkan, karena kebetulan pada waktu itu ada prajurit kerajaan yang dihukum satu kamar dengan Nabi Yusuf di dalam penjara. Satunya itu masalah anggur, satunya itu masalah roti. Kemudian yang masalah anggur ini, yang dihukum masalah anggur ini mengasih tahu ke raja kalau di dalam sel tahanan ada seorang yang bisa menafsirkan mimpi, karena saya dulu pernah ditafsirkan mimpi oleh dia dan juga teman saya juga. Maka dari itu raja menyuruh mantan tahanan anggur ini untuk mengambil orang tersebut, yaitu Nabi Yusuf, menghadap kepada baginda raja. Setelah nyampe di depan baginda raja, akhirnya menceritakan baginda raja tentang 7 pohon tersebut. Kemudian Nabi Yusuf menjelaskan bahwasanya suatu saat ada musim 7 tahun, yang mana 7 tahun ini akan ada kemakmuran yang sangat luar biasa. Namun setelah 7 tahun lagi, penduduk Mesir dan sekitarnya negara tetangga akan mengalami kemiskinan yang sangat dahsyat, sehingga pada waktu itu mimpi Nabi Yusuf telah terbukti, dan pada waktu itu Nabi Yusuf diangkat menjadi bendahara negara Mesir. Dari bendahara, saking dia baiknya mengatur keuangan, para koruptor semuanya dibuang, dipecat, diganti oleh orang-orang yang jujur bijaksana, sehingga Nabi Yusuf pada waktu itu diangkat menjadi raja. Dalam posisi menjabati raja, kemarau yang 7 tahun tersebut persis di zamannya Nabi Yusuf menjadi raja. Kemudian ada seseorang rombongan datang dari negara Kanan, yang itu merupakan saudaranya dari Nabi Yusuf, yang tanpa pengetahuan karena saking lamanya puluhan tahun berpisah, yang dulu dolim saudaranya Nabi Yusuf, saking lamanya dia berbakti kepada Allah dan berbuat baik kepada ayahnya Nabi Yakub, dan selalu patuh atas apa yang diperintahkan oleh ayahnya, sehingga saudaranya ini nantinya menjadi seorang yang iman kembali dan bersatu kembali dengan Nabi Yusuf. Jadi di perjalanan menuju kota Mesir, saudaranya Nabi Yusuf di sini mengarungi istilahnya itu meminta makan, karena dapat informasi di kota Mesir ini masih
makmur karena ada raja yang sangat bijaksana mengatur keekonomian masyarakat Mesir, sehingga negara-negara tetangga di luar Mesir seperti negaranya Kanaan ini datang ke Mesir untuk minta makan seperti itu. Singkat cerita, setelah mau pulang, di antara rombongan ini ada satu yang dikarunia itu dikasih mahkota kerajaan, sehingga yang terkena itu adalah Bunyamin. Karena Nabi Yusuf tahu kalau dia itu saudaranya, jadi Bunyamin menjadi tahanan, sehingga semua saudaranya itu dipulangkan dan mengasih tahu bahwa saya Bunyamin telah ditangkap oleh Raja Mesir karena dituduh mencuri mahkota kerajaan seperti itu. Namun saking lapang dadanya Nabi Yakub karena keyakinan juga yakin bahwasanya saudaranya Bunyamin ini memang sudah baik, tidak seperti dulu. Karena keyakinannya Nabi Yakub, Bunyamin tidak akan terjadi masalah dan tidak akan apa-apa selama ada di Mesir seperti itu. Jadi datanglah kembali meminta Bunyamin untuk dibawa pulang. Akhirnya rombongan ini oleh Raja Mesir dibawakan jubah untuk dibawa ke rumahnya. Namun di pertengahan perjalanan sebelum rombongan ini atau saudaranya Nabi Yusuf ini tiba ke rumahnya, Nabi Yakub sudah mengetahui kan ada bau ciuman bahwasanya Raja Mesir itu adalah anaknya sendiri, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi setelah tiba di rumahnya, jubah ini langsung ditutupi ke mukanya sehingga ayahnya ini bisa melihat kembali normal. Kemudian anak-anaknya, ibunya sama ayahnya ini membawa semuanya ke Mesir dan berkumpul lagi, sehingga tiba di Mesir. Nabi Yusuf menceritakan kepada semuanya itu bahwasanya dulu waktu kecil pernah bermimpi dan sekarang mimpi itu menjadi nyata seperti itu. Beralih lagi ke ceritanya Sulaiho. Sulaiho di sini setelah Nabi Yusuf menjadi raja, Sulaiho di sini menjadi seseorang hidup sebatang kara. Dia sangat tua. Dia tidak lagi seperti dulu karena saking menyesalnya Sulaiho siang malam menangis sekitaran berpuluhan tahun. Sulaiho ini siang malam menangis sampai dia menjadi tua. Dan di masa itu, di saat Sulaiho menangis, malaikat ada yang tidak tega kepada Sulaiho karena Sulaiho ini benar-benar menyesal karena ulahnya dulu sehingga Nabi Yusuf dipenjara seperti itu. Sulaiho ini menangis siang malam, menyesal. Dia mengadu kepada Tuhannya Yusuf, minta maaf kepada Tuhannya Yusuf. Begitu doanya Siti Sulaiho kepada dirinya sendiri, berdoa kepada Tuhannya Yusuf, minta maaf karena dulu pernah membawa petaka kepada Yusuf sehingga Nabi Yusuf
di penjara itu karena ulahnya Siti Zulaikha, padahal Nabi Yusuf tidak salah, tidak salah dan malah di penjara seperti itu. Makanya Zulaikha siang malam puluhan tahun dia menangis, tidak pernah berhenti, dan berdoa tidak pernah berhenti, sampai saking nangisnya dia itu sampai menjadi tua seperti itu. Jadi saking baiknya malaikat ini, karena kasihan melihat menangis yang malam, dia minta kepada Allah untuk memberi petunjuknya, sehingga Allah mengetuk hatinya Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga pada waktu itu yang biasa melintas di depan rumahnya Zulaikha, kerajaan para raja sama prajuritnya itu pada waktu itu berhenti di depan rumahnya Zulaikha, dan Nabi Yusuf langsung sayang seperti itu, langsung cinta kepada Zulaikha, yaitu karena Allah telah mengetuk hatinya untuk menyayangi dan mencintai Siti Zulaikha, dan kemudian melanjutkan pernikahan dengan Siti Zulaikha. Akhirnya Zulaikha bercerita kepada Nabi Yusuf dan juga kepada ajudan-ajudan, kepada para menteri-menteri kerajaan dan juga pembantu kerajaan, menceritakan Zulaikha kepadanya bahwasanya dulu semasa kecilnya Siti Zulaikha pernah bermimpi bertemu dengan seseorang yang sangat ganteng, tidak ada bandingannya. Sekarang mimpi itu menjadi nyata seperti itu. Sama dengan halnya Nabi Yusuf yang mimpi di waktu kecil di masa tuanya menjadi nyata. Dan juga sama dengan ceritanya mimpi 7 pohon itu bisa diambil hikmahnya bagi manusia seluruh alam, termasuk di Indonesia, bahwasanya ada musim 7 tahun kemarau dan ada musim 7 tahun itu kemakmuran, seperti itu. Jadi mimpi tersebut diceritakan oleh Siti Zulaikha, sehingga waktu itu Zulaikha merasa bahagia dan juga Nabi Yusuf juga merasakan bahagia karena mimpi sudah menjadi nyata. Kemudian rasa sayangnya sudah tertanam, sudah sembuh, karena itu sebetulnya berkat ketabahan dan ketekunan berdoa dan sungguh-sungguhnya itu minta maaf Siti Zulaikha kepada Tuhannya Nabi Yusuf waktu itu, sehingga Allah mengabulkan doanya seperti itu. Namun beberapa puluh tahun kemudian ini juga kasihan kepada Zulaikha, karena akhir-akhir itu Zulaikha sudah ada rasa kesusahan lagi karena merasa bahwasanya Nabi Yusuf akan dipanggil ke alam akhirat seperti itu, ke rumah abadinya seperti itu. Jadi pada waktu itu datanglah malaikat Jibril menemui Nabi Yusuf, yang pada waktu itu Nabi Yusuf biasanya sibuk untuk mengurus rakyatnya, mengendarai kudanya untuk mengecek keadaan rakyatnya pada waktu itu. Namun sebelum malaikat Jibril memberi kabar tentang akhir ajal Nabi Yusuf, malaikat Jibril ini menawarkan, apakah
Nabi Allah Yusuf tidak mau izin dulu kepada istrinya. Namun Nabi Yusuf tidak mau untuk minta izin karena Nabi Yusuf tahu bahwasanya Siti Sulaiho ini sangatlah sayang dan sangatlah cinta. Dia pasti tidak rela kalau saya mati seperti itu. Kemudian Nabi Yusuf itu minta kepergiannya itu seperti biasa, dia pergi untuk melihat rayanya seperti itu. Namun di sisi lain Siti Sulaiho ini sudah mulai curiga, sudah mulai ada rasa bahwasanya suaminya itu akan dicabut dan akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Setelah Nabi Yusuf meninggal dunia, Siti Sulaiho ini langsung menangis siang malam, tidak pernah berhenti. Dia sampai pingsan, bangun lagi, pingsan, bangun lagi, pingsan seperti itu. Di 3 hari kemudian kepeninggalannya Nabi Yusuf, Siti Sulaiho ini selama 3 hari tersebut tidak pernah meninggalkan kuburnya Nabi Yusuf, sehingga Siti Sulaiho berdoa kepada Allah karena setelah Sulaiho ini kawin dengan Nabi Yusuf, Sulaiho ini keimanannya tambah mantap seperti itu, karena di setiap dia lagi berdoa dengan Nabi Yusuf, Siti Sulaiho ini yang paling yang paling tidak dilupakan itu rasa malunya, karena dulu pernah berbuat ulah kepada Nabi Yusuf seperti itu. Jadi dari sifat malunya itu terus keimanannya itu sampai mantok seperti itu, sampai ke titik paling atas keimanan Siti Sulaiho seperti itu. Jadi setiap malam siang seperti itu, Sulaiho ini ada 2 rasa yang tidak bisa lepas dari hatinya Siti Sulaiho, yaitu yang pertama malu kepada Nabi Yusuf karena dulu pernah berbuat onar, kemudian yang kedua tidak mau lepas dan tidak mau pergi dari tempat sembahyangnya seperti itu. Jadi saking sayangnya Siti Sulaiho kepada Nabi Yusuf, dia itu siang malam tidak pernah pergi dari kuburannya. Dia memeluk kuburan Nabi Yusuf dan dia menangis dan dia minta kepada Allah untuk mati di atas kuburan tersebut. Akhirnya Allah mengabulkan atas permintaan Siti Sulaiho. Karena saking tabahnya dan sabarnya Siti Sulaiho ini siang malam berdoa seperti itu, karena saking pasrahnya kepada Allah, sehingga Siti Sulaiho dicabut nyawanya di atas kuburan Nabi Yusuf alaihi salam. Sekian dulu dari saya tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam, kisah Nabi Yakub alaihi salam, dan kisah Siti Sulaiho. Jadi semoga ini bisa kita ambil manfaatnya bagi kita semua. Di antaranya yaitu tentang mimpi 7 pohon yang lebat dan 7 pohon yang kering. Kemudian tentang mimpi Nabi Yusuf, kemudian tentang mimpi Siti Sulaiho. Jadi apa-apa yang kita miliki, apa-apa yang kita jalani, kalau kita menekuni, memantapkan, kita pasrahkan diri kepada Allah, maka tidak ada yang tidak terkabul, pasti akan terkabul seperti itu. Oke.
Hanya ini yang dapat kita sampaikan. Kita semoga bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.